Wanita Bugis, Perahu Pinisi, Bunga, Pisang Epe, Badi, Sinrili, Banting Murung, Jalan Kote, Kupu-Kupu, Mutiara, dan Bunga Masamba. Inilah ikon-ikon dari Kota Makassar. Desainer karnaval Rio Bon Carnival by Karyo Gunawa. Makeup by Yuki Pratama Makeup Artist. Indah Suara Makeup Artist. Stefonda Arni Makeup, Naya Haryani Tiara Makeup, Angelita Makeup, Karisma Makeup, Sri Makeup, Zahra Galuh, Putri Maul, Tani Makeup, Tri Makeup, dan Irfan Makeup Artist. Dan inilah Marching Band Drums Corps Makassar, persembahan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Makassar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Marching Band Drums Corps Makassar, persembahan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Makassar. Dan hadirin sekalian, kita sambut, ini dia seluruh peserta pawai budaya Nusantara Apeksi 16. Kita mulai dari kota yang pertama, Kota Bogor. Pusaka Kota adalah menjaga pusaka atau warisan leluhur yang ada di Kota Bogor, baik berupa material maupun imaterial dalam bentuk nilai-nilai sosial. Merawat dan menjaga Kota Bogor yang beragam, yang menghargai perbedaan, yang cinta akan sesama manusia, dan yang penuh dengan seni budaya. Selain itu, merawat Kota Bogor melalui berbagai inovasi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warganya, sehingga Kota Bogor menjadi kota untuk semua. Adapun tarian yang mengiringi adalah Hari Kujang Pajajaran. Hari Kujang Pajajaran salah satunya adalah bentuk merawat warisan salah satu pusaka yang berbentuk pakakas atau senjata yang memberi salah satu simbol di Kota Bogor, yaitu senjata kujang yang dibawakan oleh para penari dari Kota Bogor. Dan kontingen dari Bogor langsung dipimpin oleh Wali Kota Bogor. Ada Bapak Bima hadir bersama kita semuanya, seragam biru-biru semua.
Kota Pontianak. Kita sambut Kota Pontianak. Pemimpin peduli, pemimpin bijak, menuntut negeri dengan amanah. Terus digali adat budaya Melayu Pontianak, jangan biarkan hilang dan punah. Masak ketan pakai santan, asam pedas si ikan patin. Kami menggelar sebuah pertunjukan membawa peserta arakan pengantin. Arakan pengantin Melayu Pontianak sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Pontianak tahun 2017. Tradisi arakan pengantin ini diiringi musik anjidor atau tar, disertai dengan salawat nabi dan doa. Berikut 6 hal yang ada di dalam tradisi arakan pengantin Melayu. Mempelai pengantin, barang hantaran, musik anjidor atau tar, silat dan pantun, pokok telok, dan pokok manggar. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kota Pontianak. Kontingen selanjutnya kita sambut dari Kota Tangerang Selatan. Ekwator Van Borneo dan delegasi of Meriam Cardiff. Kota Pontianak ini
pada tahun 2010 dan pernah juga tercatat sebagai rekor muri pada tahun 2007. Sebuah cerita dari penyangga ibu kota, Kota Tangerang Selatan. Sebagai kota termuda di Provinsi Banten, tak menjadikannya kekurangan akan destinasi wisata. Mulai dari ekowisata, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata budaya, hingga wisata olahraga atau sport tourism. Tangerang Selatan juga menjadi rumah para pelaku kreatif. Komunitas-komunitas kreatif hadir di kota yang baru menginjak usia ke-14 tahun. Mulai dari komunitas sepeda, komunitas olahraga, hingga kumpulnya para arsitek yang tergabung dalam komunitas Bintaro Design District dan Tangsel Creative Foundation. Komunitas-komunitas ini tumbuh dan berkembang di kota Tangerang Selatan. Tidak hanya itu, beragam arena olahraga berskala nasional dan internasional hadir di kota ini. Lapangan badminton Chandra Wijaya di Serpong Utara, Gor Badminton PB Jaya Raya di Bintaro, Damai Indah Golf di BSD, Pondok Cabe Golf, lapangan woodball Tangerang Selatan di Pamulang. Perhelatan olahraga nasional dan internasional pun kerap kali digelar di arena olahraga Kota Tangerang Selatan. Di antaranya turnamen Piala Golf Menpora, OB Golf Invitational, PB Inavan Turnamen, kejuaraan internasional bulu tangkis junior, Kejurnas Indonesia Woodball Premier Championship, dan berbagai event lainnya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tangerang Selatan. Sport tourism merupakan salah satu Selanjutnya kontingen dari Balikpapan. Balikpapan memiliki 34 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 718.423 jiwa. Balikpapan sendiri merupakan pusat bisnis dan industri yang memiliki perekonomian tersebar di seluruh Kalimantan. Tidak hanya menjadi kota bisnis dan industri saja, Balikpapan juga menjadi kota mais dengan berbagai subsektor unggulan di dalamnya. Beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Itulah yang menjadi slogan dari kota Balikpapan. Tak hanya menjadi sebuah slogan belaka, semua selalu dijadikan tradisi untuk terus mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Di mana Balikpapan sudah meraih 24 kali penghargaan Adipra. Balikpapan juga pernah menjadi kota paling dicintai di seluruh dunia, mengalahkan kota Paris. Balikpapan sekian kalinya mendapatkan penghargaan sebagai kota ramah lingkungan se-Asia Tenggara. Dan kini, Balikpapan juga telah ditetapkan sebagai kota yang layak huni. Balikpapan merupakan kota yang heterogen dalam suku, ras, adat, dan budaya. Terdapat 119 paguyuban yang ada di kota Balikpapan. Dan semua hidup harmonis, berdampingan dalam bermasyarakat di bawah komando Bapak Wali Kota Haji Rahmat Masud SEME. Dan sebagai teras dari IKN Nusantara, keanekaragaman budaya inilah yang diusung oleh kota Balikpapan untuk menjadi tema yang bertajuk Wonderland Balikpapan pada Pawai Budaya Apeksi ke-16 kali ini, menampilkan baju mahligai sebagai baju daerah khas kota dari Balikpapan. Berbagai busana daerah dari suku-suku asli Kalimantan Timur yang ada di Balikpapan dan berbagai busana daerah dari berbagai belahan bumi pertiwi, baik yang tradisi maupun yang kreasi. Pada pawai budaya kali ini, Kota Balikpapan menghadirkan 250 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda Kota Balikpapan, jajaran pejabat pemerintah Kota Balikpapan, dan kepala sekolah SD dan SMP sekota Balikpapan. Kota Balikpapan
menyajikan seni tari dan musik yang menggambarkan 3 pilar kebudayaan kota Balikpapan dan disempurnakan oleh kostum-kostum karnaval yang bertemakan Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia, ruang madu sebagai fauna khas kota Balikpapan, burung anggang sebagai fauna endemik yang sangat diagungkan, hudok sebagai salah satu ikon ritual dalam upacara adat, dan Dayak Warrior sebagai ikon penjaga kedamaian di kota Balikpapan. Dan inilah Wonderland Balikpapan, persembahan pemerintah Kota Balikpapan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kota Balikpapan. Selanjutnya kita sambut kontingen dari Jambi. Dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota beserta Halo, saya Liza. Saya baru saja tiba di kota Jambi, kota yang dijuluki tanah pilih Usako Batua. Beragam, eloknya. Kota Jambi letaknya tepat berada di tengah Pulau Sumatera. Terbilang unik karena kota ini dibelah oleh sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yaitu Sungai Batanghari. Sebagai ibu kota provinsi, kota Jambi tentunya sangat strategis menjadi etalase provinsi Jambi masa kini. luar biasa dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Kota Jambi Ibu. adalah buah dari keyakinan Kita dan saksikan upaya lagi yang dari Kota sungguh-sungguh dari Jambi. berbagai pihak dan seluruh masyarakat Kota Jambi yang bersinergi dalam harmoni mewujudkan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan biasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Rona fisik kota Jambi pun saat ini jauh lebih estetik. Sarana prasarana dasar perkotaan semakin optimal dan diperluas akses serta juga cakupannya. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah Kota Jambi telah menerapkan prinsip-prinsip New Public Service, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara demokratis, adil, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi informasi atau IT dalam merespon era digital dan peningkatan pelayanan yang prima. Iya, kontingen dari Kota Mojokerto juga kita Dalam memainkan saksikan perannya ya. di dunia internasional, Iya, saat ini Kota Jambi menggunakan telah busana tercatat adat. sebagai salah satu pemerintah daerah di Terima Indonesia kasih yang untuk kontingen dari Kota Mojokerto. strategis dengan berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, Denmark, dan Jerman. Demikian kisah perjalanan saya di Kota Jambi, kota dengan beragam eloknya. Sampai jumpa. Dan kita sambut kontingen selanjutnya kali ini dari Kota Tangerang. Luar biasa ya, sangat ramai. Sejuta jasa, di mana masyarakat yang tinggal dan datang berbaur menjadi satu untuk merajut harapan dan impian. Dengan penduduk yang heterogen, Kota Tangerang
Tangerang hadir dengan berbagai keberagaman suku, agama, dan budaya. Berbagai event budaya tersaji untuk melestarikan dan manjakan para wisatawan menikmati keanekaragaman budaya yang ada. Assalamualaikum Bapak Wali Kota beserta Hal ini Ibu. pula yang menjadikan Kota Tangerang memiliki keunikan tersendiri. Kota Akhlakul Karimah ini juga terus maju, hadapi segala tantangan dan hadirkan pelayanan satu pintu hanya dalam satu genggaman yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Tak lupa, kota ini juga terus mempercantik diri, membuat keindahan dan kenyamanan semua terpampang dengan nyata yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung. Berikan kemudahan akses transportasi yang saling terintegrasi untuk semua penduduk yang berjumlah 1,9 juta jiwa yang juga dapat dirasakan oleh para wisatawan yang datang. Kota Tangerang kini indah tertata, didukung. Dan selanjutnya kita sambut kontingen dari Bandar Lampung. Indonesia yang menginjak ke-341 tahun pemerintah Kota Bandar Lampung terus berkomitmen dalam memberikan program-program keuangan. Tahun 2023 ini program kesehatan dan juga pendidikan gratis serta pembangunan infrastruktur yang meningkat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terus dilakukan. Oleh semua ini, saya mengajak kepada semua warga Jakarta bersama-sama bersatu membangun kota kita yang tercinta ini. Semoga terus maju dan rakyat makmur serta sejahtera. Begawi merupakan perayaan hasil kerja adat yang diimplementasikan dengan pemberian gelar adat dalam masyarakat adat Pepagung dan adat Saibatin. Dan kita sambut kota berikutnya. Ini dia Palembang. Yang berbahagia, terimalah kami kontingen Karnaval Seni Budaya Apeksi tahun 2023 Kota Palembang. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan kota tertua di Indonesia berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang pada tanggal 17 Juni 2023 berusia 1340 tahun. Kontingen Kota Palembang pada Pawai Budaya Apeksi kali ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnojoyo, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Haja Selviana Harnojoyo, sebagai wujud apresiasi Kota Palembang untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Apeksi tahun 2023 di Kota Makassar. Sekali lagi untuk kota Palembang. Hadirin yang berbahagia, berbagai pembangunan baik infrastruktur dan destinasi wisata terus dikembangkan di Kota Palembang. Sehingga Kota Palembang meraih begitu banyak prestasi dan penghargaan, serta menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia. Palembang emas dan salam ekonomi tumbuh berkelanjutan. Masyarakat madani sejahtera. Palembang. Hadirin yang kami hormati, Kota Palembang dijuluki sebagai kota pempek yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara, yang menjadikan Kota Palembang dianugerahkan sebagai kota terbaik di luar Pulau Jawa pada ajang Kabupaten Kota Kreatif Indonesia 2019.
dan 4 besar di seluruh Indonesia oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Selanjutnya kita sambut kontingen dari Kediri, Pecut Samandiman Kota Kediri. Kota Palembang juga baru saja sukses menjadi tuan rumah HUT Apexi ke-23 tahun 2023. Iya, Pecut Samandiman Kota Kediri. Legenda ini bermula saat pasukan kerajaan Bantarangin dipukul mundur oleh Raja Sino Barong dari Kerajaan Lodaya, termasuk Raja Wono Sewendono yang turut menghadapi Raja Sino Barong yang telah perguruan di Lengkeng. Saat pada itulah Raja Wono Sewendono meringankan waktunya untuk menggunakan pusaka Talipol. Kemudian dicabut Raja Singo dengan tali kolor hingga pembuatnya tak berdaya. Tali kolor itulah yang kemudian dikenal sebagai Pecut Kiai Samandiman. Dari kisah tersebut maka muncul kisah Pecut Samandiman dalam kesenian tradisional masyarakat Kediri. Di Kota Kediri, Pecut Samandiman merupakan seni tradisional menari menggunakan pecut. Seniman pecut memeragakan gerakan tertentu untuk membunyikannya. Suara pecutannya terdengar sangat keras, baik saat menghantam tanah maupun udara. Panjang pecut Samandiman ini mencapai 3 hingga 10 meter. Butuh keahlian khusus untuk bisa memainkan dan membunyikannya. Itulah sejarah singkat Pecut Samandiman Kota
kota ini, Semarang. Menghampar seluas 373,8 km persegi, kota yang identik dengan monumen Tugu Muda ini begitu unik dengan topografi yang beragam. Mulai dari pesisir dengan pantai dan pelabuhan, hingga bukit-bukit berpemandangan indah. Di usianya yang ke-476 pada tahun 2023 ini, sejarah mencatat lahirnya wali kota perempuan pertama yang memimpin kota Semarang, Ibu Insinyur Hajah Hepiarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Semarang, kota yang penuh keajaiban. Temukan pesona masa lalu yang terpancar dari wisata sejarah terfavorit di Jawa Tengah, Kota Lama. Selanjutnya, kita sambut kontingen berikutnya, Kota Kendari. Kita sambut, ini dia Kota Kendari. Selanjutnya, Kota Palu. Dadah Kendari, terima kasih banyak sudah hadir di Kota Makassar. Tadi Mangulo ya, Pak ya? Ada dalam 5 dimensi ruang. Dan selain pandang, bukan menjulang. Kota kebanggaan kami, Kota Palu, terhampar dengan lapangnya menjadi pijakan yang kokoh bagi setiap insan. Segala aspek dari keberadaan dan kejadian coba digambarkan ke dalam satu lambang. Lambang yang berperan sebagai jalinan sakral, simbol pemersatu bagi seluruh warga, mengabadikan banyak masa dan asa. Selanjutnya, Kota Magelang. Kota Magelang. Kota Magelang merupakan kota yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, yang sering juga dijuluki pakunya Pulau Jawa. Karena di Kota Magelang terdapat gunung yang bernama Gunung Tidar. Kota Magelang juga tak lepas dari sejarah Matiasi yang sekarang menjadi Desa Meteseh, di mana tempat ini menjadi cikal bakal Kota Magelang. Selain itu, Kota Magelang juga terkenal sebagai kota jasa, kota militer, kota sejuta bunga, dan Queen Van Java. Secara geografis, luas Kota Magelang 18,5
Kecamatan Magelang Selatan dan terdiri dari 17 kelurahan. Saat ini Kota Magelang. Selanjutnya kita sambut Kota Tarakan. Selamat datang di Kota Tarakan. Kota Tarakan yang juga disebut Bumi Paguntaka memiliki moto Kota Bais, bersih, aman, indah, sehat, dan sejahtera. Kota Tarakan merupakan salah satu kota yang terus berkembang dan merupakan pintu gerbang di Provinsi Kalimantan Utara karena memiliki sarana transportasi darat, laut, Selanjutnya, inilah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Nafarin selaku Wali Kota Palangkaraya. Saya Haja Umi Mastika, Wakil Wali Kota Palangkaraya. Terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan diakhiri kata keterbukaan adalah akronim dari kata cantik. Palangkaraya Hadir bersama kita semua di sini, Wakil Wali Kota Palangkaraya. berdasarkan luas wilayahnya, yakni dengan luas 2.853,52 km persegi. Pada Karnaval Seni Budaya di Makassar kali ini, kontingen Kota Palangkaraya membawakan tema Eksotika Budaya Dayak Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya, Kota Palembang. Merupakan kota ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 187.331 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 252,99 km persegi yang terdiri atas pesisir, bukit, dan pegunungan. Baru-baru ini Kota Palembang memperingati hari lahirnya yang ke-21 tahun. Palembang memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan kemajuan kota, seperti potensi pada sektor ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, dan sejumlah objek wisata seperti air terjun Tupa, Istana Kedatuan Luhur, Pantai Labombo, permandian alam Batu Papan, Masjid Jami yang merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, dan miniatur Ka'bah Masjid Kita Al. sambut kontingen selanjutnya dari Kota Cilegon. Jati diri Kota Cilegon sebagai kota industri telah melekat sejak didirikan tahun 1999 silam. Terima kasih. Kawasan industri tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan maupun pesisir kota ini. Kota Cilegon secara geografis sangat strategis. Ditunjang moda transportasi yang lengkap, Kota Cilegon pun menjadi gerbang utama lintas Pulau Jawa dan Sumatera. Uniknya, di tengah citra sebagai kota metropolis tersebut, Kota Cilegon masih memiliki banyak kawasan dengan beragam potensi yang syarat nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu bentuk kearifan lokal Kota Cilegon yang terus dilestarikan adalah seni budaya. Ada banyak khasanah seni budaya bernuansa tradisi yang tumbuh dan berkembang di Kota Cilegon. Di antaranya, pencak silat, debus atau seni kekebalan tubuh yang merupakan pengembangan pencak silat Banten, batik khas. Selanjutnya, Kota Tuban. Dari Tanah Timur, the city of Tuban, Kota Kasih, Kota
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Keindahan dan kekayaan akan alam, budaya dan tradisi, serta keramahan dari masyarakatnya diikat bersama menjadi satu kesatuan di Kota Kasih, the city of Kupang. Welcome. Kita sambut ini dia kota berikutnya. Diturut dengan Pekanbaru. Dipakai penghuni negeri. Jauh dari Pekanbaru kami datang, siap mensukseskan Rakornas Apeksi di Kota Angin Mamiri. Hadirin yang berbahagia, inilah Kota Pekanbaru dengan julukan Pekanbaru Kota Bertua. Dipimpin seorang penjabat wali kota yang penuh dedikasi dan bijaksana, Bapak Muflihun SSTP MAP dan istri tercinta Ibu Raja Rila Mustafa Muflihun SM. Pekanbaru dan sejuta rahasia yang belum terungkap, alam budaya dan laju pertumbuhan ekonomi menjadikan sebagai jantung hati masyarakat Melayu. Sungguh aku jatuh cinta, kota yang hangat yang berasal dari keramah-tamahan masyarakat. Serta ragam budaya. Di sini akan merasakan bagaimana keindahan alam terpadu dengan kreasi yang mempesona. Kota ini menyimpan sejuta keindahan harmoni budaya. Aku begitu takjub pada penenun yang sabar menyatukan berbagai kumpulan kenal. Kita sambut kota selanjutnya, yaitu kota Bangkal Pinang. Hadir juga bersama kita semuanya.
daya tarik tersendiri, baik dari segi wisata, budaya, industri kreatif, dan perdagangan. Dengan ragam suku berpadu dan keberagaman yang saling menyatu, Kota Depok mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, didukung dengan beragam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Menjadikan Depok sebagai kota yang layak dibangun. Depok sebagai sebuah kota menuju jejaring kota kredit UNESCO bidang media arts tentunya didukung dengan lengkapnya sarana dan prasarana yang memadai serta banyaknya memberikan pelatihan dan pengembangan skill bagi warganya, menjadikan Kota Depok sebagai pilihan bagi banyak orang untuk melakukan beragam kreativitas dan inovasi, dan ini yang menjadikan Kota Depok sebagai perwakilan Indonesia yang masuk ke nominasi UNESCO Creative Cities Network tahun 2023. Telah menetapkan 2 kabupaten kota, yaitu Kota Depok dengan bidang kreatif media art. Pembangunan jalan yang sudah semakin baik Boleh tepuk tangan untuk Kota Depok sekali lagi, thank you. Kota Depok, terima kasih banyak. Selanjutnya, ini dia Kota Banjarmasin. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota berkembang dan merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo yang terus melakukan pembenahan infrastruktur dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kota Gorontalo yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Martin Taha dan Wakil Wali Kota Rian Krisantoro memiliki visi terselenggaranya layanan prima pemerintahan Kota Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik yang dikenal dengan SMART, serta memiliki misi reformasi birokrasi, ketersediaan infrastruktur, peningkatan fungsi dan peran UMKM, akses layanan pendidikan dan kesehatan terjangkau dan bermutu, lestarinya nilai-nilai religius dan kultur masyarakat yang berada, serta kualitas SDM dan iptek meningkat. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bojonegoro dengan luas secara keseluruhan 79,59 km persegi. Kota Gorontalo terdiri dari 9 kecamatan. Terima kasih Gorontalo. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasmen, Kecamatan Walang Tangkah, Kecamatan Culu, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Tantakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km persegi. Kota Serang dipimpin oleh Wali Kota Serang, Bapak Dr. Haji Samsudin, SOS MSI, dan Wakil Wali Kota Serang,
Haji Subadri Usmudin SHMSI. Visi misi Kota Serang adalah mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Kota Serang memiliki keberagaman budaya seperti debus, terbang gede, pencaksilat, golok, rudat, dan patung jemur. Kota Serang memiliki 6 motif batik khas Kota Serang, yaitu motif almadan, motif saung patok, motif sate bandeng, motif menara, motif padu rasa, dan motif beduk. Selain budaya, Kota Serang juga memiliki banyak destinasi wisata, di antaranya Pantai Gope atau Pantai Kerangan, Situ Ciwaka, Kampung Wisata Karodangan, kawasan Kesultanan Banten Lama, Keraton Kalibuan, Tanah Sulesoran, dan perubahan yang signifikan di Kota Serang adalah pada pembangunan infrastruktur, pendidikan. Lubuk Linggau. Di selatan Pulau Sumatera, di tengah-tengah perbukitan yang menghijau dengan sungai dan air terjun yang mempesona, serta dibungkus dalam kebinekaan suku dan budaya penduduknya, kota Lubuk Linggau menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi. Dengan letak strategis layaknya segitiga emas serta kemudahan akses transportasinya, Lubuk Linggau telah menjadi jantung perekonomian bagi kabupaten kota di sekitarnya. Pusat perbelanjaan tumbuh subur, diikuti kehadiran retail besar multinasional, begitu pula perhotelan. Lubuk Linggau. That is still well preserved. Local art performances that hold historical values. Variety of mouth-watering traditional spices culinary. The characters of the people who are friendly and uphold its customs. Souvenirs of soul will give visitors. Putri Solo di sini ya. Selanjutnya, Kota Bekasi. Pada pawai budaya afeksi ke-16 di Kota Makassar kali ini, Kota Bekasi menampilkan seni budaya khas Kota Bekasi yang dirangkaikan dengan iring-iringan personil dengan kostum-kostum khas Kota Bekasi. Kostum kontemporer yang ditampilkan terbuat dari batik khas Kota Bekasi dengan 12 kostum yang dimilikinya. Saya pada kostum kontemporer menggambarkan ikan gabus sebagai bahan utama sayur kutu gabus yang dikenal sebagai salah satu kuliner khas
Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dua boneka ikon Kota Bekasi, yaitu boneka Bambek dan boneka Angkoasi. Sementara para pengiring pawai adalah para ASN Kota Bekasi dengan pakaian khas Kota Bekasi, yaitu baju pangsi untuk laki-laki dan baju runcing untuk perempuan. Baju yang digunakan adalah mencerminkan perpaduan antara budaya Betawi, Sunda maupun Tionghoa. Ini dia Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah suburban penyangga ibu kota Republik Indonesia DKI Jakarta, dikenal sebagai kota dengan keragaman masyarakatnya, baik dari sisi agama atau kepercayaan, etnik, dan tentu saja termasuk budaya yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Keberadaan Kota Bekasi dengan beragam keanekaragaman yang ada tersebut membuat Kota Bekasi dikenal sebagai miniatur Nusantara yang ada. Juga dikenal sebagai toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Horas. Lantunan syair onang-onang yang diiringi musik gondang topak sebagai salah satu kekayaan hasanah budaya Kota Padang Sidimpuan yang dijuluki Kota Salah dengan moto Salumpan Saindege yang melambangkan pelaksanaan kehidupan berdasarkan kebersamaan dan keserasian. Hari ini hadir pada Pawai Budaya Nusantara dalam rangka Rakernas ke-16 tahun 2023 Apeksi di Kota Makassar dengan menampilkan budaya dan kearifan lokal. Kota Padang Sidimpuan saat ini dipimpin oleh Bapak Irsan Effendi Nasution SHMM sebagai Wali Kota dan Bapak Insinyur Haji Arwin Siregar MM sebagai Wakil Wali Kota. Kota Padang Sidimpuan sebagai kota interlain di wilayah. Kontingen selanjutnya. Selamat datang di Kota Bandung. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, keberagaman UMKM-nya, serta kekayaan pertaniannya yang ramah lingkungan, menghasilkan berbagai macam buah segar, sayuran, dan bunga. Kota Bandung memiliki segalanya. Terletak di kaki Gunung Arjuna dan Panderman. Nikmat pesona alam yang menakjubkan, udara sejuk, mata air melimpah, dan sungai berantas yang
sebuah kota yang terlahir di suatu wilayah kolonisasi Belanda di era tahun 1900. Dan kita sambut ini dia kota Bau-Bau. Menjadi Kota Bau-Bau merupakan pusat peradaban Kesultanan Buton, pemilik benteng terluas di dunia, yang menjadi daerah otonomi tanggal 17 Oktober 2001. Sekarang ini dibawa kepemimpinan Wali Kota Laode Ahmad Monianse. Kota Bau-Bau turut berpartisipasi meramaikan karnaval budaya Apeksi dengan menggunakan pakaian adat, jubah lilo dan jubah lau-lau bagi peserta pria, dan baju koboroko katapisi bagi peserta wanita serta tari galangan. Jubah lilo merupakan pakaian kebesaran pejabat tinggi perangkat Kesultanan Buton. Jubah warna hitam polos dengan kelengkapan kampuruli, bewe patowala, bewe poporoti, kotamo, sulepe atau tali pinggang, keris, dan sarung motif samasili kumbaya. Jubah lau-lau merupakan pakaian perangkat Kesultanan Buton berupa jubah motif garis-garis yang dibuat dari tenunan masyarakat Wolio dengan kelengkapan kampuruli, bewe poporoti, batawi, padamalala, kotamo, sulepe, keris, dan sarung tenunan. Luar biasa, Bau-Bau ramai sekali. Bau-Bau mana suaranya? Merupakan baju kebesaran kaum wanita Kesultanan Buton pada acara pesta. Baju ini memiliki ciri khas gerak, boroko yang tinggi, kasih kanan lima atau gelangan pada lengan baju, dan nada atau suku. Sebagai hiasan, terdapat 4 kunci emas atau perak. Selanjutnya, kota Indonesia. Nama yang melambangkan hasanah budaya dan sejarah yang berawal dari kerajaan Gavi di Jazirah Arab. Ternate dikenal sebagai negeri para sultan dan perempuan yang menjadi saksi kejayaan bangsa di masa lampau. Kota ini pernah menjadi primadona bangsa-bangsa Eropa yang meninggalkan jejaknya pada benteng bersejarah. Peninggalan yang di kota ini diperhitungkan dalam jalur perdagangan dan menjadi titik perjumpaan budaya antar bangsa. Semata-mata karena rempah yang bermula dari cengkeh dan pala. Ternate menjadi pulau kecil berperadaban besar. Wali Kota terlatih Pada waktu yang sangat panjang dan beragam sejarah, melatih proses belajar asimilasi, akulturasi, Kota Samaluto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sejak dibukanya tambang batubara Oblilin oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1891, maka pemerintah mendatangkan buruh tambang dari negeri Cina dan Jawa untuk dikontrak sebagai pekerja tambang batubara. Namun karena besar produksi batubara Oblilin, pemerintah kolonial Belanda meningkatkan jumlah buruh tambang. Pemerintah kolonial Belanda meningkatkan jumlah buruh tambang, salah satunya dengan mempekerjakan orang-orang hukuman yang didatangkan dari berbagai penjara di Indonesia. Dan sejak tahun 2018 Kota Samaluto dipimpin oleh Wali Kota Bapak Dedi Asta dan Wakil Wali Kota Bapak Sohirin Sayuti dengan visi menjadikan Samaluto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejarah. Inilah dia Kota Samaluto. Dan kita lanjut lagi kontingen berikutnya yaitu dari kota Singkawa dan budaya yang sangat tinggi. Penduduknya mayoritas etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu.
toleransi beragama yang baik. Kita sambut, ini dia Kota Ambon. Dan kita sambut kontingen selanjutnya, yaitu Kota Jakarta Timur. Hadir wali kota kita, wali kota Ambon. Ini dia Jakarta Timur. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, terima kami kontingen Karnaval Seni Budaya Apeksi tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta Timur adalah salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian timur daratan Jakarta dengan luas 188,03 km persegi, memiliki jumlah penduduk sekitar 3,2 juta jiwa yang tersebar di 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Selanjutnya kita sambut, ini dia kontingen Jakarta Utara. Administrasi Jakarta Utara, kota pesisir seluas 140 km persegi, dihuni lebih dari 1,7 juta penduduk yang tersebar di 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Lokasinya yang bersebelahan dengan laut menjadikan kota ini sebagai pintu gerbang perekonomian. Dengan pertumbuhan yang begitu besar dan simbol jaringan transportasi maritim, tidak hanya antar pulau, tetapi juga secara global. Layaknya sebuah kota global, Jakarta Utara, terima kasih. dengan masif melaksanakan Dan ini dia kota terakhir kita, atau kota ke-56 di Pawan Budaya Nusantara Apeksi 16. Kita maju, Indonesia kita kuat. Kita sambut, ini dia Kota Tasikmalaya. Dipimpin seorang pejabat yang hadir juga bersama kita semuanya, Wali Kota Tasikmalaya beserta Ibu. Sebagai ungkapan cinta tanah air atau Cai Turin, Kota Tasikmalaya memiliki beragam corak hasil karya para pengrajin dengan ciri khas sebagai warisan budaya tak benda, yakni payung gelis dan bordil. Tasikmalaya, assalamualaikum. Selain masyarakatnya yang someah di Kasema, ketahanan budayanya pun selalu dijaga dan dilestarikan melalui implementasi pakaian adat Sunda dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kekekalan abadi antara kita dan masyarakat hidup seuyunan. Terima kasih. Kalau kamu yang pegang cantik, kalau saya pegang jatuhnya kayak. Boleh tepukan, terima kasih Tasikmalaya. Inilah pemerintah Semoga saya nggak dikira ya. Dan ini dia selanjutnya Kota Loksemawe. Sambut Loksemawe. Tolong untuk tidak berada di area runway untuk yang tidak kami sebutkan kontingennya ya, yang sudah lewat. Bapak Ibu seluruh penonton dan masyarakat mohon untuk tidak masuk ke area runway. Dan kita menyaksikan kontingen dari Loksemawe. Masih ada Bapak Ibu sekalian, kita sambut, ini dia kontingen dari Loksemawe. Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota tercinta ya, dari Makasih. Sebentar kita foto. Baik, sekali lagi tepuk tangan
Rakernas Apeksi 2023 untuk warga Kota Makassar khususnya. Terima kasih Makassar. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya. Oke, untuk Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, izin kita akan menghadap ke area dari tempat di mana teman-teman fotografer kita berada. Ya, silakan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Wali Kota beserta Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Wali Kota, kita akan sama-sama melakukan sesi foto. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya dalam acara dan juga telah menyaksikan Pawai Budaya Nusantara Apeksi 16. Kota kita maju, Indonesia kita kuat. Saya Indri Wijaya pamit undur diri dan selamat malam, selamat menikmati Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kasih juga tempat menetap. Saya